Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Telkomsel untuk UTS mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh Bapak Alfian Putra Pratama, SST, MT. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andin Siti Nuryanti Putri Hadiansyah dengan nomor NIM 2304057 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik dan faktor yang mempengaruhi pelanggan berhenti berlangganan atau churn menggunakan Python dengan pandas untuk mengolah data serta matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Dataset berisi informasi pelanggan seperti layanan yang digunakan, lama berlangganan, biaya, metode pembayaran, dan status churn. Proses analisis mencakup pemeriksaan data, identifikasi nilai kosong, analisis statik deskriptif, serta visualisasi distribusi dan korelasi antar fitur. Hasilnya diharapkan membantu perusahaan menyusun strategi retensi pelanggan yang lebih efektif. Adapun beberapa poin materi yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada data information. Yang kedua itu ada data preprocessing, yang ketiga itu ada data wrangling, yang keempat itu pembagian data atau data splitting, yang kelima ada oversampling dengan smooth, yang keenam itu ada training model, dan yang terakhir itu ada melakukan tuning. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari churn. Churn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan dari suatu perusahaan. Churn merupakan indikator penting dalam analisis bisnis karena berhubungan langsung itu dengan retensi pelanggan dan pendapatan perusahaan. Semakin tinggi tingkat churn, semakin besar pula potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan karena kehilangan pelanggan. Biasanya, churn dikategorikan secara biner, yaitu yes untuk pelanggan yang berhenti berlanggan dan no untuk pelanggan yang masih aktif. Dengan mengetahui siapa yang cenderung melakukan churn, perusahaan dapat melakukan strategi pencegahan seperti memberikan promo, meningkatkan kualitas layanan, atau memperbaiki sistem layanan pelanggan. Oleh karena itu, analisis churn menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam upaya mempertahankan pelanggan yang ada dan mengurangi angka kehilangan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada data information, yang dimana data information ini adalah tahap awal dalam proyek data science, di mana kita memahami struktur, jenis fitur, dan juga informasi dasar dari dataset yang digunakan. Yang ini mencakup seperti tipe data, jumlah baris dan kolom, dan juga serta distribusi datanya. Di sini ada contoh dari kode gitu yang menerapkan data information ini. Kode tersebut gitu diantaranya bertujuan untuk membaca dan menampilkan isi awal dari file tugas, yang dimana file tugas ini adalah file dataset yang berisi data pelanggan sebuah layanan yang kemungkinan layanan telekomunikasi ataupun sejenisnya gitu. Dataset ini terdiri dari berbagai atribut seperti gender, senior citizen, partner, dependence, tenure, phone service, internet service, dan juga yang paling penting adalah kolom churn-nya. Kolom churn ini menunjukkan gitu apakah pelanggan tetap menggunakan layanan atau sudah berhenti. Yang dimana tugas CSP ini gitu, file tugas CSP ini menggunakan library pandas. File dibaca dengan pd read underscore CSP dan disimpan dalam variabel df. Lalu df head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama sebagai gambaran umum data gitu. Outputnya menampilkan data pelanggan dengan berbagai atribut seperti ID, gender, layanan yang digunakan, dan status langganan yang berguna untuk analisis perilaku dan prediksi churn pelanggan. Kode yang selanjutnya itu ada kode display df describe ds describe include object itu, yang digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari data numerik dan kategorikal. Df describe memberi informasi seperti rata-rata, standar deviasi, dan tentang nilai untuk kolom numerik. Sedangkan df describe include object menampilkan jumlah nilai unik untuk terbanyak dan frekuensinya untuk kolom kategorikal. Dari output numerik terlihat bahwa rata-rata pelanggan menggunakan layanan selama 32 bulan gitu, dan membayar sekitar $64 per bulannya. Hanya sebagian kecil pelanggan yang merupakan warga senior. Sementara dari data kategorikal diketahui bahwa pelanggan laki-laki itu lebih banyak dan layanan internet paling umum adalah fiber optik gitu. Ringkasan ini gitu membantu memahami karakteristik awal data. Yang selanjutnya itu ada kode untuk membuat dua histogram yang menampilkan distribusi kolom tenure dan monthly charge dan dari data frame yang menggunakan with his masing-masing histogram diberi warna, jumlah bin, label suhu, dan juga judul, lalu ditampilkan dengan PLT show. Di sini terdapat dua histogram, yaitu distribution of tenure dan distribution of monthly charge.
monthly charge. Histogram pertama itu menggunakan distribusi kolom tenur, yaitu lamanya pelanggan menggunakan layanan. Terlihat bahwa ada konsentrasi tinggi pelanggan pada masa awal pelangganan atau tenur rendah dan masa sangat lama sekitar 70 bulan yang bisa mengindikasikan adanya kelompok pelanggan yang baru bergabung dan yang sudah sangat loyal gitu. Adapun histogram yang kedua itu menunjukkan distribusi biaya bulanan pelanggan yang terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama memiliki biaya sekitar 20, kemungkinan hanya menggunakan layanan dasar. Kelompok kedua berada pada kisaran 70 hingga 100 yang menunjukkan penggunaan layanan tambahan atau kombinasi layanan. Pola bimodal ini dapat mencerminkan gitu adanya perbedaan signifikan dalam jenis layanan yang diambil oleh pelanggan. Kode selanjutnya itu ada untuk menampilkan box plot untuk kolom tenur, monthly charge, dan juga senior citizen. Untuk secara berdampingan menggunakan matplotlib yang memiliki tujuan untuk melihat sebaran data median, kuartil, dan juga outlier dari masing-masing kolom. Setiap plot diberi judul dan label subuh, sementara PLTT layout digunakan agar data letak rapi sebelum ditampilkan. Box plot yang pertama itu ada box plot of tenure yang menunjukkan lamanya pelanggan berlangganan gitu. Median berada di tengah rentang dan terlihat adanya penyebaran data yang cukup luas dari pelanggan baru hingga yang sudah sangat lama. Terdapat juga outlier di awal, mengindikasikan pelanggan yang mungkin berhenti berlangganan secara cepat. Untuk box plot yang kedua itu ada monthly charge yang menggambarkan sebaran biaya bulanan pelanggan. Nilainya tersebar dari sekitar $20 hingga lebih dari $1.000, sehingga median sekitar pertengahan kisaran tersebut penyebaran yang lebar. Dan keberadaan outlier mengindikasikan adanya berbagai macam paket layanan, dari yang murah hingga yang mahal yang dipilih oleh pelanggan. Adapun box plot yang terakhir itu ada senior citizen, yang dimana data ini bersifat biner, itu 0 untuk lansia dan 1 untuk 0 untuk bukan lansia dan 1 untuk lansia. Idealnya box plot untuk data biner hanya menunjukkan 2 garis horizontal, namun pada sumbu tampak adanya titik outlier yang jauh dari nilai 0 dan juga 1 yang bisa jadi disebabkan oleh kesalahan entry data. Ini membantu mengidentifikasi kemungkinan anomali yang perlu dibersihkan dalam proses preproses data. Selanjutnya itu ada kode untuk menampilkan distribusi churn berdasarkan fitur kategorikal dengan diagram batang. Dipilih kolom yang bertipe objek dan jumlah kategorinya sedikit. Untuk tiap fitur dihitung jumlah yes dan juga no-nya, lalu divisualisasikan dengan bar chart bertumpuk. Nah, di sini itu ada churn distribusi by gender, yang dimana diagram ini menunjukkan bahwa jumlah churn pada laki-laki dan perempuan hampir sama gitu, baik untuk yang churn maupun tidak churn. Artinya, gender tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan. Yang kedua itu ada churn distribusi by partner, yang dimana diagram ini itu memperlihatkan bahwa pelanggan yang tidak memiliki pasangan atau partner sama dengan 0 lebih banyak mengalami churn dibandingkan yang memiliki pasangan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan tanpa pasangan cenderung lebih tidak loyal atau sensitif terhadap layanan. Yang ketiga itu ada churn distribusi by dependent, yang dimana pelanggan yang tidak memiliki tanggungan atau dependent sama dengan 0 lebih banyak churn dibandingkan dengan yang memiliki tanggungan. Artinya, pelanggan dengan tanggungan cenderung lebih stabil dan juga bertahan gitu. Yang terakhir itu ada churn distribution by phone service, yang dimana jumlah churn dan tidak churn hampir seimbang gitu antara pelanggan yang menggunakan layanan telepon dan yang tidak. Ini dapat mengindikasikan bahwa phone service bukan faktor dominan dalam keputusan churn. Yang selanjutnya itu ada data preprocessing, yang dimana data preprocessing ini adalah data sebelum proses persiapan data sebelum analisis data pemodelan, termasuk di dalamnya adalah pembersihan data, penghapusan kolom tidak penting, encoding, dan juga kategorikal gitu, normalisasi, dan deteksi outlier. Di sini ada contoh kode yang berfungsi untuk menghapus kolom customer ID dan juga senior citizen dari data frame DF. Fungsi df drop digunakan dengan parameter x1 yang berarti penghapusan dilakukan pada kolom, bukan baris. Setelah kode dijalankan, data frame df tidak lagi memiliki dua kolom tersebut. Maka hasilnya data frame-nya yang lebih ringkas gitu dan hanya berisi kolom-kolom lainnya yang diperlukan untuk dianalisis ke depannya. Yang selanjutnya itu ada data wrangling, yang dimana tahapan pembersihan lanjutan untuk mengatasi data yang hilang, duplikat, atau tidak konsisten.
Tujuannya agar dapat menjadi rapi, akurat, dan siap digunakan untuk tahap berikutnya. Di sini ada contoh kode dan juga outputnya gitu dari data wrangling. Untuk penjelasan kodenya, kode DF payment method unik digunakan untuk melihat jenis-jenis metode pembayaran unik dalam data DF Save, menunjukkan ukuran dataset atau jumlah baris dan kolom, sedangkan DF Info menampilkan ringkasan struktur data seperti nama kolom, tipe data, dan jumlah data non-null. Untuk outputnya itu hasil dari DF payment method atau unik menunjukkan 4 metode pembayaran unik yang digunakan pelanggan, yaitu electronic check, mail check, bank transfer, dan juga credit card. Ini menandakan kolom tersebut bersifat kategorikal dan relevan untuk menganalisis perilaku pembayaran. Output dari DF Save adalah 7043,21 yang berarti dataset memiliki 7043 baris dan baris data pelanggan dan 21 kolom fitur seperti jenis layanan, durasi berlangganan, dan status berhenti langganan atau urgent. Sementara itu, DF Info memberikan ringkasan struktur dataset. Seluruh kolom berisi 7043 data atau non-null, artinya tidak ada nilai kosong seperti senior citizen gitu bertipe numerik integer 64, sedangkan kolom seperti gender, internet service, dan juga gen bertipe objek karena berisi teks. Total penggunaan memori sebesar 1,1 MB menunjukkan bahwa dataset ini gitu tergolong ringan dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjutnya. Adapun kode selanjutnya untuk membuat pie chart dari kolom churn untuk melihat jumlah pelanggan yang berhenti dan tidak. Fungsi value count menghitung jumlah masing-masing kategori dan plate view memvisualisasikan dalam bentuk lingkaran. DF is none sum digunakan untuk mengecek apakah ada data yang kosong. Di sini ada output pie chart menunjukkan bahwa 26,5% pelanggan mengalami churn atau berhenti berlangganan, sementara 73,5% tetap menjadi pelanggan atau tidak churn. Visualisasi ini memberikan gambaran cepat dan jelas mengenai proporsi pelanggan yang hilang dibandingkan yang bertahan. Kegunaannya sangat penting dalam konteks analisis bisnis karena dapat membantu perusahaan yang pertama itu untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan secara umum. Yang kedua itu mengidentifikasi potensi risiko kehilangan pelanggan di masa depan. Yang ketiga itu menjadi dasar bagi tim pemasaran atau customer service untuk membuat strategi retensi pelanggan seperti program loyalitas, penawaran khusus, atau peningkatan layanan. Sementara itu, hasil DF Business Sum menunjukkan bahwa tidak ada nilai kosong atau missing value di semua kolom, artinya dataset bersih dan siap digunakan untuk analisis lanjutan atau model prediksi churn. Yang selanjutnya itu ada materi mengenai pembagian data atau data splitting, yang dimana data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih training set dan juga data uji itu testing set. Pembagian ini penting untuk melatih model dan kemudian mengevaluasinya dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini ada contoh kode dari pembagian data. Kode ini digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data pelatih atau training dan juga data penguji atau testing. Pertama, ada dua fitur disimpan dalam variabel X dengan menghapus kolom churn, sementara variabel target disimpan dalam Y yang berisi hanya kolom churn. Kemudian fungsi train test split dari library Sclan digunakan untuk membagi data secara acak menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Parameter random state sebagai tempat 2 memastikan bahwa pembagian data akan konsisten setiap kali kode dijalankan. Yang selanjutnya ada oversampling dengan smooth, yang dimana jika dataset memiliki tidak seimbangan kelas, metode smooth digunakan untuk menambah jumlah data pada kelas minoritas serta sintetis agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Di sini ada contoh kodenya, yaitu yang digunakan untuk melihat sebaran label churn pada data latih. Jumlah label yes dan no dihitung dengan value count, lalu ditampilkan dan divisualisasikan dalam diagram batang berwarna biru dan sama gitu untuk membedakan kedua kelas. Di sini ada outputnya, yang dimana pertama distribusi kelas atau teks menunjukkan jumlah data churn no sebanyak 4.318 dan churn yes sebanyak 1.496 menandakan ketidakseimbangan kelas dalam data. Yang kedua itu ada visualisasi bar chart, yang dimana grafik menunjukkan lebih banyak pelanggan yang tidak churn dengan batang no jauh lebih tinggi dari yes, yang menggambarkan distribusi tidak seimbang. Yang ketiga itu ada presentasi distribusi churn no sebesar 74,36% dan yes sebesar 25,54%, memperjelas dominasi kelas mayoritas yang perlu diperhatikan dalam model. Di sini ada contoh kode juga yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan data latih
atau imbalance dataset pada variabel target churn dengan metode oversampling menggunakan teknik SMOD. Pertama, SMOD diinisialisasi dengan diterapkan pada data latih X-train dan Y-train sehingga kelas minoritas yes diperbanyak secara sintetis hingga jumlahnya setara dengan kelas mayoritas no. Hal ini dilakukan agar model tidak bias terhadap kelas yang jumlahnya lebih banyak. Di sini ada outputnya, yaitu output distribusi setelah sampling atau tabel setelah dilakukan oversampling ditampilkan jumlah data untuk masing-masing kelas dalam bentuk angka. Hasilnya menunjukkan bahwa kelas no dan yes kini memiliki jumlah yang sama, yaitu 4.138 data untuk masing-masing kelas. Ini berarti oversampling berhasil menyeimbangkan distribusi data latih. Yang kedua itu ada output visualisasi atau diagram batangnya, yang dimana distribusi kelas setelah oversampling juga divisualisasikan dalam bentuk diagram batang. Warna biru digunakan untuk kelas no dan warna salmon untuk kelas yes. Kedua batang tampak sejajar dengan tinggi yang sama, yang memperkuat bahwa distribusi kelas ini telah seimbang. Yang ketiga itu ada output presentasi distribusi, yang dimana presentasi distribusi data setelah oversampling juga dihitung dan ditampilkan. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing kelas no dan yes memiliki presentasi 50%, yang menandakan bahwa data latih sekarang benar-benar seimbang gitu. Ini penting agar model nantinya tidak cenderung memprediksi hanya kelas mayoritas saja. Yang selanjutnya itu ada training model, materi training model, yang dimana data latih digunakan untuk melatih algoritma machine learning agar bisa mengenali pola dari data dan membuat prediksi. Proses ini merupakan inti dari pembuatan model prediktif. Di sini ada contoh kodenya, di mana kode ini digunakan untuk membandingkan performa 6 algoritma klasifikasi dalam memprediksi churn pelanggan menggunakan teknik validasi silang. Model-model yang diuji adalah logistic regression, Knightboard atau KNN, decision tree, random forest, support vector classifier atau SFC, dan XBOS. Untuk masing-masing model dilakukan pembagian data latih dan validasi dalam beberapa fold. Lalu akurasi masing-masing fold dihitung dan dirata-ratakan. Di sini ada output dari kode tersebut, yang dimana outputnya itu menunjukkan rata-rata akurasi dari setiap model klasifikasi. Random forest mencatat akurasi tertinggi sebesar 0,8511, diikuti oleh XBOT dengan 0,8481 dan SVC sebesar 0,8375. Logistic regression berada di posisi keempat dengan akurasi 0,8140, disusul oleh KNN dengan 0,7988 dan decision tree dengan 0,7818. Dari hasil ini, random forest dan XBOS tampak sebagai model yang paling efektif dalam menangani prediksi churn pada data ini. Di sini ada kode yang digunakan untuk mengukur performa model KNN gitu, yang digunakan dengan menggunakan teknik stratified fold cross validation sebanyak 5 fold. Untuk tiap fold, model dilatih dan diuji, lalu dibuat confusion matrix dan dihitung akurasi untuk menilai kemampuan model memprediksi churn dan tidak churn secara menyeluruh dan konsisten. Kenapa gitu milih KNN? Karena KNN ini salah satu model yang memiliki nilai akurasi yang rendah gitu, maka saya memilih KNN. Di sini ada 5 fold dari model KNN ini. Yang pertama itu model memiliki akurasi fold pertama itu model memiliki akurasi 68,35% dengan 480 data no dan 652 data yes diprediksi benar. Namun terdapat 350 false positif dan 174 false negatif, menunjukkan model lebih baik mendeteksi pelanggan yang akan churn dibanding yang tidak. Yang kedua itu akurasi meningkat ke 69,90%. Model berhasil mengenali 676 pelanggan churn dan 481 non-churn dengan menurunkan kesalahan dengan penurunan kesalahan khususnya pada false negatif atau 158, yang berarti prediksi churn makin akurat. Fold yang ketiga itu ada akurasi turun menjadi 67,67%, meski 484 data no dan 636 data yes diprediksi benar. Terjadi peningkatan false positif dan false negatif membuat performa model kurang stabil. Pada fold keempat itu dengan akurasi 67,97%, model berhasil mengenali 667 pelanggan churn, tapi kesalahan pada pelanggan tidak churn masih tinggi atau 360 false positif, yang menunjukkan ketidakseimbangan klasifikasi. Yang fold terakhir itu ada model mencetak akurasi sampai ke
39% dengan hasil cukup konsisten. Terdapat 488 prediksi benar untuk no dan 644 untuk yes. Namun false negatif dan false positif masih tinggi. Selanjutnya itu melakukan tuning pada model KNN, yang dimana melakukan tuning ini adalah setelah model dilatih, proses tuning dilakukan untuk mencari kombinasi parameter terbaik atau hypermeter tuning agar performa model meningkat. Biasanya dilakukan menggunakan metode seperti Grisser atau random shot. Di sini menggunakan melakukan tuning KKN dengan random mixed search PV dan 5 cross validation. P-plan mencakup scaling dan KNN dengan 3 parameter yang dituning. Setelah model terbaik ditemukan, dievaluasi ulang perform dan ditampilkan confusion matrix serta rata-rata akurasi. Di sini tuh pada file pertama, model KNN berhasil memprediksi 642 data no dengan benar atau true negatif dan 732 data yes dengan benar itu atau true positif. Namun terdapat 186 data no yang salah diklasifikasikan sebagai yes atau false positif serta 96 data yes yang salah diprediksi sebagai no false negatif. Akurasi yang diperoleh pada plot ini adalah 0,8297, menunjukkan performa model cukup baik setelah dituning. Pada plot kedua, model mampu memprediksi 648 data no true negatif dan 729 data yes true positif secara akurat. Kesalahan prediksi terjadi pada 180 data no yang salah diklasifikasikan menjadi yes atau false positif dan 98 data yes yang salah diprediksi sebagai no atau false negatif. Akurasi model sedikit meningkat menjadi 0,8320, menandakan performa yang konsisten. Pada plot yang ketiga itu model mengklasifikasikan dengan benar 635 data no dan 7 data no atau true negatif dan 719 data yes true positif. Kesalahan yang terjadi berupa 193 data no yang salah diprediksi sebagai yes atau false negatif dan 108 data yes yang salah diprediksi sebagai no atau false negatif. Meskipun kesalahan meningkat, akurasi model tetap cukup baik dengan nilai 0,8181. Pada plot ini, itu yang keempat, model berhasil mengklasifikasikan 623 data no true negatif dan 747 data yes true positif dengan benar. Sementara itu, terdapat 204 data no yang salah diklasifikasikan menjadi yes atau false positif dan 81 data yes yang sudah menjadi no itu false negatif. Dengan hasil tersebut, akurasi model mencapai 0,8278 termasuk yang tertinggi di antara kelima vote. Adapun vote yang terakhir itu model menunjukkan performa yang stabil dengan 648 data no atau true negatif dan 730 data yes true positif berhasil diprediksi dengan benar. Kesalahan terdiri dari 179 data no yang salah menjadi yes atau false positif dan 98 data yes menjadi no plus false negatif. Akurasi tertinggi tercapai di vote ini yaitu sebesar 0,8326. Secara keseluruhan, rata-rata akurasi model setelah tuning adalah 0,8281. Nilai ini menunjukkan bahwa tuning parameter memberikan dampak positif terhadap performa model dengan kemampuan klasifikasi yang cukup seimbang antara kelas yes dan juga no. Ditunjukkan oleh tingginya nilai true positif dan juga true negatif di setiap voltnya. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa model prediksi Chen dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan dengan rata-rata akurasi model sebesar 0,881. Sistem ini cukup andal dalam memetakan perilaku pelanggan. Visualisasi data membantu mengenali pola penting seperti pengaruh status pasangan dan tanggungan terhadap Chen. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk strategi retensi pelanggan, meningkatkan layanan, dan pengembangan keputusan bisnis yang lebih tepat sasaran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.